Strategi satu, bukan menjual tapi membantu. Menjual itu bukan ilmu pasti. Apakah teman-teman semua setuju atau tidak? 1+1 belum tentu 2. Hasilnya bisa 100 atau 500, 1000, bahkan berjuta-juta. Banyak kemungkinan bisa terjadi, bukan? Fakta yang terjadi di lapangan, menjual itu seringkali hanya 10%. 90%-nya kemana? Mari kita bahas di strategi ini. Kalau hanya berpikir menjual, kita akan terjebak untuk memikirkan hanya keuntungan buat diri kita sendiri. Bahkan kita melupakan calon pembeli kita atau customer kita. Seperti menjual asuransi, kita lihat nih, banyak yang langsung menawarkan produknya. Apakah Anda juga begitu? Bila Anda melakukan begitu, lupakan semua dan mari berubah. Salah satu untuk melakukan follow up. Untuk menjual, kita harus melakukan hubungan lebih dekat terhadap si customer. Membuat kepercayaan yang terbentuk untuk si customer agar kita melakukan penjualan yang lebih baik. Inilah kesalahan fatal yang sering dilakukan oleh para penjual. Bahkan teman dekat sekalipun, jika melakukan penjualan dengan cara seperti itu, pertemanan bisa berubah menjadi pertengkaran. Penelitian dari National Sales Executive Association membuktikan bahwa 80% penjualan itu terjadi setelah 12 kali pertemuan. Pertama kali pertemuan itu tidak berbicara tentang penjualan, tapi lebih banyak berbicara untuk membangun hubungan atau relasi dan membangun kepercayaan terhadap si customer. Sudah banyak penjual yang tahu tentang hal ini, tapi apa? Mereka melupakan semuanya. Bahkan mereka hanya fokus dalam penjualan tersebut. Awal dari itu, bagaimana cara terbaik untuk membangun hubungan dan bagaimana kepercayaan terhadap calon pembeli kita yang kita lakukan. Bahkan ada banyak penjualan yang mengabaikan fakta bahwa beberapa pembeli potensi seringkali sudah banyak tahu tentang tersebut, yang mana dibutuhkan dan yang akan dibelinya. Era informasi saat ini telah memberikan berlimpahnya informasi tentang berbagai penawaran produk dan jasa yang dibutuhkan. Melalui internet, sosial media, si pembeli bisa membandingkan harga yang spesifikasi produk Anda dan produk yang lainnya. Penelitian Google Zero Moment of Truth mengungkapkan bahwa mayoritas pembeli umumnya menggunakan sekitar 10 sumber informasi untuk mencari tahu tentang produk yang akan dibelinya sebelum mereka melakukan keputusan pembelian. Karena itu, di era digital yang serba online dan real time saat ini, seorang penjual perlu memahami cara melakukan pendekatan efektif kepada calon pembeli. Penjual yang melek informasi tidak akan berbicara tentang informasi produknya saja, bahkan bisa bicara di katalog dan di internet. Penjual yang telah masuk di level menjual tanpa menjual sudah tahu bahwa pertama kali mendekati calon pembeli, dia tidak membicarakan tentang produknya, melainkan melakukan pendekatan terhadap si pembeli. Tapi mereka bertanya tentang real case, real solution yang dibutuhkan oleh calon pembeli. Mereka membicarakan solusi yang spesifik untuk kebutuhan kondisi pembeli. Strategi di awal dan di akhir sangatlah berbeda. Menjual itu sama seperti orang yang akan menikah atau menjalin hubungan. Sama sepertinya pria single yang ingin berkenalan dengan seorang wanita single yang ditaksirnya atau untuk menjalin pacaran. Tidak bisa langsung bicara to the point tentang maksud hatinya, tapi seperti lebih dulu melakukan pendekatannya. Apakah Anda seperti itu? Kalau tidak, berarti Anda belum menjalin hubungan terhadap pacar Anda. Seperti itu proses penjualan yang ingin kita lakukan dan yang kita bahas saat ini. Bagaimana kita melakukan pendekatan terhadap si pembelinya. Ini bukan hal yang baru yang harus kita pelajari, bahkan harus kita ketahui.
Sebab hal ini merupakan selling skill yang kita lakukan sehari-hari dan sering diajarkan berbagai cara mendekatkan di awal pertemuan dengan si calon pembeli. Namun praktiknya masih banyak pendekatan di awal yang kaku dan terkesan-kesan basa-basi. Satu hal yang perlu diingat, penjualan bukanlah single player. Saat penjualan mendekati calon pembeli, biasanya selalu ada pesaing yang juga mendekati calon pembeli tersebut. Faktanya, dalam persaingan mendapatkan pembelian, hanya ada satu pemenangnya. Apa sesungguhnya yang dilakukan oleh satu pemenang tersebut? Mari kita bahas tentang critical point. Kesan pertama atau first impression saat perkenalan di awal sangatlah penting dalam mendekati pembeli. Dan saat closing juga merupakan titik kritis yang menentukan keputusan pembelian. Sama seperti yang menjalankan pesawat, titik kritisnya adalah critical point, juga berada di awal dan di akhir. Dalam istilah penerbangan, titik kritis itu disebut critical eleven, yaitu 11 menit kritis yang terdiri 3 menit saat pesawat akan take off dan 8 menit saat pesawat akan landing atau mendarat. Selama 11 menit yang krusial tersebut, pilot dan awak pesawat harus ekstra hati-hati. Bila salah perhitungan bisa mengakibatkan kegagalan penerbangan. Statistik pencatatan bahwa 80% kecelakaan pesawat terjadi pada rentang waktu 11 menit tersebut. Ada banyak faktor yang perlu dipertimbangkan saat menjelaskan take off and landing. Jarak pandang, cuaca, arah angin, kecepatan angin, dan kondisi landasan pacu maupun landasan mendarat. Semua yang perlu dipertimbangkan dengan tepat dan benar. Begitu juga dengan sistem penjualan. Titik kritisnya kita ketahui ada di awal saat perkenalan dan saat closing di akhirnya, yang menentukan keputusan pembelian. Saat di awal, penjual perlu memikirkan tentang problem calon pembeli yang bisa dibantu. Mengutamakan kedekatan hubungan adalah salah satu yang sangat penting dalam si calon pembeli untuk menjalin hubungan transaksional. Beberapa pertimbangan pendekatan di awal yang bisa dilakukan pada calon pembeli bukanlah percakapan basa-basi, tapi bisa dimulai dengan pemberian pandangan baru. Pandangan dan beberapa perihal solusi yang terbaik diberikan terhadap si customer. Dengan melakukan pendekatan di awal yang berorientasi kepada kepentingan pembeli, yang kemampuannya membantu memberikan solusi yang tepat atau bahkan memberikan sesuatu yang baru dalam pembelian bila ketahui pembelian sebelumnya, maka penjual akan mendapatkan kepercayaan dari si pembeli. Penjual seperti inilah yang akan menjadi penjual pertama yang tertarik, bahkan menjadi hubungan yang lebih dekat terhadap si customer untuk melakukan pembelian terhadap customer. Saya tunjukkan tabel closing pada pesawat. Bisa kita lihat jika digambarkan dengan perjalanan pesawat, titik kritisnya saat take off. Dalam proses penjualan adalah tahap melakukan opening. Begitukah Anda melakukan sistem penjualan Anda untuk menjalin hubungan terhadap customer? Berada di manakah Anda? Saat melakukan pendekatan awal, perkenalan introduction dan membangun kedekatan hubungan harus dilakukan oleh kita. Melakukan opening tersebut berarti pintu peluang opportunity yang telah terbuka. Langkah selanjutnya akan lebih mudah untuk melakukan identifikasi kebutuhan atau need identifikasi, menawarkan solusi dan negosiasi. Namun saat proses negosiasi, kita belum tentu bisa langsung menghasilkan penjualan.
Mengapa? Karena itu titik kritis berikutnya adalah closing. Kebutuhan pembeli itu sesungguhnya keputusan untuk berkorban. Membeli ponsel seharga 10 juta rupiah itu berarti membeli bersedia atau mengorbankan apa yang dia inginkan. Produk yang dibutuhkan tidak ia mengeluarkan duit. Beli portable speaker kecil tapi mahal akan dilakukan oleh pembeli yang merasa terpenuhi kebutuhannya untuk mendapatkan suara jernih dan suara bass yang mantap. Bahkan si pembeli akan berkorban untuk mengeluarkan berapapun uang yang dikeluarkan untuk mendapatkan kebutuhannya. Semakin besar manfaat yang didapatkan oleh pembeli, maka semakin besar willingness to pay atau WTP pembelian untuk membeli produk tersebut. Fenomena WTP tersebut mengajarkan kepada penjual bahwa untuk mencapai sukses closing, penjual perlu kemampuan untuk menunjukkan manfaat produk yang lebih besar dibandingkan harganya yang harus dibayar oleh pembeli. Jika WTP-nya dianggap pembelian setara dengan harga yang harus dibayar, maka kemungkinan untuk membeli hanya 50 banding 50 saja. Tapi kalau WTP-nya lebih rendah dari harga yang harus dibayar oleh pembeli, maka bisa dipastikan pembeli tidak bersedia membelikan produk yang diinginkannya. Penjelasan perbandingan WTP dan harga price terhadap kebutuhan pembeli atau tidak bisa dilihat pada rumus di bawah ini. Semakin besar manfaat yang diterima oleh pembeli dibandingkan harga yang harus dibayar pembeli, maka keinginan untuk membeli atau WTP akan semakin besar. Konsekuensinya semakin pembeli merasakan berkorban besar, makin dia mengharapkan manfaat dari nilai tambahan produk lebih besar pula keinginannya. Saat closing adalah saat penjualan menentukan kemampuan untuk memberikan nilai dan manfaat yang jauh lebih mahal dari harga yang harus dibayar. Jika penjual mampu memberikan bantuan dan solusi yang diinginkan si pembeli, sangat besar manfaatnya, maka WTP pembelian akan sangat tinggi dan closing yang menghasilkan pembelian akan sangat besar kemungkinannya. Mungkin faktor ini juga yang membuat toko retail perkasa Ace Hardware sukses menjual dengan mengusung tagline di toko retail perkasa ini. Pada konsumen yang mengakui bahwa barang-barangnya unik dan membantu memberikan solusi berbagai kebutuhan customer. Mengapa hal itu terjadi? Karena mindset kita menolong, maka kita akan berupaya menjual manfaatnya yang ada di produk yang bisa menjadi solusi permasalahan bagi calon pembeli. Sebenarnya semua jenis pekerjaan itu sama dan membantu dan memberikan solusi terhadap si customer. Apapun profesi dan pekerjaan setiap orang, sebenarnya setiap orang yang bekerja, mereka semua dibayar untuk membantu menyelesaikan dan memberi solusi. Apakah Anda memberi solusi terhadap pekerjaan Anda? Bila iya, jawab di komen ini ya. Oke. Termasuk juga pekerjaan menjual. Pada dasarnya proses menjual itu adalah proses membantu untuk menemui kebutuhan dan solusi yang diberikan oleh pembeli. Bagaimana dengan Anda? Apakah Anda si penjual merasa tertekan? Bagaimana menurut Anda? Bila tidak, jangan lakukan. Karena si penjual harus memberikan bantuan dengan baik dan tepat terhadap si customer-nya. Kemampuan ini bukan bakat, tapi bisa dibentuk, dipelajari, dan dilatih.
Penjualan itu bukan bakat, tapi dibentuk. Nah, seperti yang saya katakan, seorang penjual tidak dilahirkan, tapi dibentuk. Kemampuan penjual itu bukan soal bakat saja. Selama sehat fisik, mental, dan jiwanya, seharusnya semua orang bisa dilatih untuk melakukan penjualan dengan sukses dan menjadi penjual yang disukai si pembeli. Mengatur penampilan tata bicara itu sangat perlu bagi kita, apalagi buat Anda sih yang melakukan penjualan. Menciptakan kesan pertama itu juga sangat perlu untuk Anda, karena menyesuaikan diri seperti memakai baju batik saat mendekati calon pembeli dari kalangan pemerintah itu bisa dipelajari. Apa? Seseorang dalam pemerintah tertarik dengan gaya pemakaian Anda, sehingga si calon pembeli dalam pemerintahan tertarik melihat Anda. Kemampuan table manner saat jamuan makan bersama calon pembeli itu juga harus bisa kita pelajari. Untuk menjadi penjual yang sukses melakukan pendekatan awal dan pembangunan hubungan baik dengan si pembeli, semuanya bisa dipelajari. Kembali kepada Anda, mau belajar atau tidak. Termasuk menjadi penjual yang mampu menjual tanpa menjual, bisa dipelajari jika kita mau belajar dan mempraktikkannya. Berikut ini tips praktik sukses menjual tanpa menjual, yaitu bertindak lebih dari sekedar menjadi penjual, tapi meningkatkan diri menjadi penjual yang memiliki kualitas sebagai berikut. Pertama, problem solver. Apa yang dimaksud dengan problem solver? Adalah saat penjual membantu pembeli dengan solusi personal yang spesifik yang tepat sesuai kebutuhan pembeli, maka pembeli akan menjadikan penjual tersebut sebagai pilihan utamanya untuk membeli produk yang dibutuhkannya. Karena penjual dipersepsikan sebagai problem solver atau penyelesaian masalah, bukan sekedar producer seller, penjual produk. 2. Konsultan. Jika pembeli merasa banyak pelajaran dari penjual sehingga bisa menentukan pembelian tepat sesuai kebutuhannya, maka penjual seperti ini akan menjadi tepat untuk didekati. Bahkan si pembeli akan berminat untuk melakukan transaksi terhadap si penjual. Sebelum membeli barang produk yang mereka perlukan, kualitas penjual seperti ini tidak melakukan hard selling atau menjual langsung, tapi melakukan konsultan selling, sehingga dianggap sebagai konsultan oleh pembeli yang jenis penjualan. Maaf, terganggu karena lama nanti saya lanjutkan, oke? Jenis penjualan seperti ini yang kita bahas terhadap konsultan diperlukan dan dicari oleh banyak pembeli. Jenis penjual seperti ini yang nilainya 4 kali lebih penting dari produk yang dijualnya. Apakah Anda berada di tempat ini? Yang ketiga, bisnis partner. Di era banjirnya pilihan produk terbaik, top brand yang ternama, dan banjir informasi produk terbaik, penjual yang diberikan oleh pembeli dan penjual yang diandalkan sebagai bisnis partner yang mengerti bisnis ini dan bisa mendukung kepentingan bisnis sang pembeli, responsif terhadap keluhan pelanggan, selalu siap saat dibutuhkan bantuannya. Penjual yang sesungguhnya melayani dan membantu melalui keahlian dan pengalamannya untuk memberikan solusi bisnis melalui produk yang ditawarkannya adalah penjual yang dianggap sebagai mitra bisnis yang mengerti, yang memperhatikan dan memberikan bagaimana sebuah produk bisa memberikan solusi bisnis yang terbaik untuk pembelinya. Saat ini kita ketahui kualitas keunggulan produk semakin mudah ditiru, sehingga perbedaan kualitas produk di antara berbagai merek semakin tipis.
Bahkan banyak kualitas produk yang bisa serta antara kompetitor. Ini membawa kita kepada era persaingan atau service quality dan penjualan yang bisa memberikan value added atau nilai tambah. Hanya penjual yang menjual kualitas tersebut yang akan bisa menjual. Sebagai penjual yang mengandalkan harga, diskon, dan bonus akan punah jika mereka tidak mampu memberikan nilai tambah, solusi, dan manfaat maksimal pembeliannya. Penjual yang mampu membantu memberikan solusi yang tepat sesuai kebutuhan pembeli akan mendapatkan kepercayaan terhadap Anda. Ketertarikan pembeli kepada penjual akan semakin kuat. Jika penjual berhasil menjadi tempat yang memberikan solusi dan bertanya terhadap kebutuhan mereka, merupakan bagian dari produk yang mereka perlukan, akan dicarinya si penjual yang sesuai dengan solusi yang dibutuhkannya. Di level ini, penjual akan berhasil menjual tanpa menjual. Di tahap ini bukan lagi menjual yang menghubungi pembeli untuk menawarkan produk, tapi membeli yang akan menghubungi penjual dan untuk membeli produk yang mereka butuhkan. Sekian dari saya, kembali dan pahami apa yang ada pada diri Anda. Thank you.